Perasaan itu ruang-ruang kosong batin ya Mas Hendra. Batin yang berserah itu juga ruang kosong Mas Hendra. Kalau itu nggak ada, aku kayaknya hidupku penuh dengan penderitaan. Itu bukan ke ruang kosong. Hidupku ini memang apa? Hidupku memang penuh penderitaan. Aku memang diciptakan sebagai orang yang tidak sempurna. Semua hal-hal buruk dia bebankan kepada dirinya dan dia tenggelam pada penderitaan. Kalau dia tenggelam pada penderitaan, dia nyangkut di batu-batu dasar sungai, nggak bisa sampai ke. Ya, teman-teman, kita masih bersama dengan Pak Wayan Mustika yang senantiasa memberikan perspektif, memperluas cakrawala berpikir kita untuk senantiasa bertumbuh dalam konteks spiritual, gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu sehingga terus konsisten membersamai, menginspirasi sahabat dimanapun berada. Pak Wayan, Ya. lagi-lagi aku pengen memperdalam tentang kata pasrah, Pak Wayan. Hampir semua tradisi agama mengajarkan pelajaran tingkat tingginya adalah pasrah, kepasrahan gitu ya. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman pribadi Pak Wayan atau mungkin dari circle ketika kemudian bisa sampai di level kepasrahan tertentu, justru kemudian muncul keajaiban gitu Pak Wayan. Ya. Karena kata pasrah ini kan mudah sekali Ya. untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk dipraktikkan gitu Pak. Iya. Saya pernah gini Mas Hendra, pernah mengalami penyakit tumor yang saya bilang dulu kan. Iya. Tumor itu sudah terpelihara sejak saya SD, tumor kulit sih. Sampai sebesar kelereng. Pada saat saya mau mengoperasinya karena sudah nggak nyaman lagi, lalu saya berpikir bahwa kenapa saya tidak coba pakai ilmu ini aja dulu, ilmu yang saya sering pakai waktu kecil gitu. Lalu setiap malam sebelum tidur selama 14 malam, saya katakan kepada tumor itu, mulai malam ini tumor itu hilang dari tempatnya. Sambil saya visualisasikan, tumor itu dari ada menjadi tidak ada, tumor kulit. Nah, tidak tahu kenapa bagaimana ceritanya, saya hanya punya keyakinan dan bahwa itu akan menjadi kenyataan. Keyakinan ya? Keyakinan. Keyakinan. Di hari ke-15, tumornya pecah. Tiba-tiba saya merasa, ini ada yang basah nih, kenapa? Ternyata tumornya pecah, isinya keluar. Setelah isinya keluar, setelah itu kulitnya nempel dan sembuh. Saya juga pernah mengalami bersin-bersin, alergi, asma. Iya. Dan saya hanya melakukannya 14 malam. Setelah itu, dia hilang sampai sekarang. Waktu kecil saya sering sekali melakukan hal seperti itu, Mas Hendra. Hal-hal yang menurut saya waktu kecil itu bukan hal yang ajaib, tetapi hal yang menurut saya nggak tahu apa istilahnya itu. Ya sering cerita ini karena pengalaman kan. Jadi adik kelas 4 SD itu nggak bisa buka kunci kamar mandinya, gemboknya nggak bisa dibuka. Saya bantu juga nggak bisa. Lama-lama kemudian saya suruh dia pergi karena saya ingin bantu. Saya suruh dia pergi supaya dia nggak tahu apa yang saya lakukan. Dan saya hanya pegang kuncinya sambil berimajinasi kuncinya terbuka dan klik kebuka. Saya hanya punya keyakinan dan keyakinan ala anak kecil SD kelas 6 itu saya bawa sampai sekarang. Bahwa saya meyakini ada sesuatu yang lain di alam semesta ini yang kalau kita yakin dia itu ada gitu. Saya nggak menyebutnya Tuhan, apapun itu terserah gitu. Karena kadang saya sembahyang itu bisa menyebut nama Allah juga. Karena bagi saya apapun nama itu sama aja. Gitu. Iya. Saya sedang berbicara dengan dia gitu. Apapun itu. Gitu. Nah, ketika saya ketemu motor yang rusak atau motor saya kadang mati Mas Hendra, saya juga bilang begitu. Saya pegang aja dulu. Diam aja sebentar, lalu deng yang tadinya susah saya hidupkan jadi hidup gitu. Iya. Nah, apa yang waktu itu saya nggak mengerti. Saya bicara sama apa, saya melakukan apa, saya nggak ngerti. Sampai saya bertemu dengan pengetahuan tentang dia sebagai kecerdasan semesta tak terbatas itu. Yang ada di mana-mana. Dan saya percaya kemudian bahwa ketika kita berserah kepada itu, kita bisa melakukan sesuatu yang lain gitu. Dengan sedikit saja kemampuan kita. Kalau nonton film Lucy pasti pernah tahu.
Bagaimana ketika Lucy berpikir, apa yang terjadi kalau ini bekerja 100% gitu. Betapa kekuatan itu hebat. Nah, pikiran sadar kita ini kan rata-rata 12% aja katanya. 12% sampai 10 lah. Sisanya ada kecerdasan lain, yaitu kecerdasan bawah sadar yang membantu kita menggerakkan kehidupan kita gitu. Iya. Nah, pasrah itu letaknya di situ Mas Hendra. Oke. Nah, menariknya dari cerita Pak Wayan terkait dengan tumor, terkait dengan afirmasi 14 hari, itu kan seorang Iwayan Mustika gitu loh. Ada pihak yang mengatakan misalnya kayak Robin Hood bisa nembak apel misalnya di atas kepala, yang pecah adalah apelnya gitu. Itu kan Robin Hood. Kamu kan bukan Robin Hood, nah. Bisa nggak itu di copy paste, di generalisasi gitu? Sejauh mana gitu kemudian kita bisa meniru keajaiban-keajaiban hidup orang lain? Karena kita bukan dirinya gitu. Ya. Tingkatkan modalnya. Kayak sama gini Mas Hendra. Ada orang kaya, sekarang pengen beli mobil, bisa beli mobil. Itu kan dia, saya kan nggak bisa. Oh iya. Tapi bagaimana cara saya bisa seperti dia? Maka saya juga harus sekaya dia. Oke. Saya sering ketemu, kenapa sih orang-orang ini, apa yang diucapkan mudah menjadi kenyataan. Ternyata orang itu cukup baik pada kehidupan ini. Orangnya baik, orangnya lugu, orangnya memiliki keyakinan penuh. Ya, walaupun dia nggak tahu apa-apa gitu. Nah, yang tidak tahu apa-apa tapi punya keyakinan besar saja bisa menjadi kenyataan apa yang diomongin. Iya. Apalagi kalau kita sedikit lebih pintar dari diri kita yang dulu, ditambah kita punya keyakinan. Kebayang nggak Mas Hendra? Iya. Ya. Orang punya sedikit kepintaran, tapi punya keyakinan. Dulu dia mencoba terbang pakai yang bikin pesawat pertama itu. Dia nggak punya ilmunya banyak. Dan dia bisa menerbangkan pesawat untuk dirinya sendiri. Karena dia yakin harusnya bisa terbang. Ketika kepintarannya bertambah, dia bisa menciptakan pesawat terbang yang lebih bagus lagi dan lebih bisa terbang. Nah, artinya apa? Orang yang polos dan lugu saja bisa mencapai itu hanya dengan kekuatan keyakinan. Bayangkan kalau kita punya kekuatan keyakinan yang sama, ditambah sedikit kepintaran. Tapi sayangnya sekarang apa yang terjadi? Banyak orang, kayak gini Mas Hendra, dulu orang itu lugunya segini, keyakinannya segini Mas Hendra. Oke. Kita harusnya belajar apa? Keyakinannya tetap segini, kepintarannya naikkan sedikit. Lah, sekarang ini banyak orang kepintarannya naik, keyakinannya turun gitu. Jadi dia, Tuhan tuh nggak ada. Kadang dia menjadi ateis lah, menjadi ini. Nggak ada itu Tuhan, semua sedang terjadi dengan sendirinya. Akhirnya apa? Kepintarannya dia tidak bermanfaat apa-apa, Mas Hendra. Tugas kita kalau mau adalah tingkatkan dua-duanya ini, kayak tadi itu. Tapi antara pasrah dengan keyakinan itu kontradiktif nggak, Pak? Enggak ya? Enggak. Ya. Karena ketika kita pasrah itulah kita meletakkan keyakinan kita pada kekuatan yang itu, Mas Hendra. Kita percaya penuh sebenarnya ya. Ya. Pertama kan kita yakin pada kekuatan kepintaran kita. Ya, jadi kita punya keyakinan 100%. 12% kita letakkan keyakinan kita pada kepintaran pikiran sadar kita. 88% kita letakkan keyakinan kita pada kuasa kecerdasan semesta tak terbatas lainnya yang ada di mana-mana. Itu Mas Hendra. Maka kita punya 100% gitu. Nah, lebih dalam lagi nih tentang pasrah gitu ya. Karena aku baru merasakan nikmatnya pasrah tuh baru akhir-akhir ini aja sih. Sebelumnya belum sedalam ini gitu ya. Kita mencoba untuk percaya penuh bahwa biarkanlah alam semesta ini bekerja untuk kita gitu ya. Kan memang hidup tuh kadang kita harus berhenti bertarung, berhenti melawan, harus mengikuti arus gitu ya. Jangan-jangan dengan musibah, dengan apapun kita memaknainya, itu kita akan dibawa pada sebuah tempat yang lebih baik yang sedang disiapkan untuk diri kita gitu ya. Kan nggak harus berenang melawan arus terus gitu ya Pak Wayan ya. Gimana Pak Wayan? Mas Hendra, jawabannya ada di situ Mas Hendra. Kita nggak perlu melawan arus. Kita ikuti saja arusnya. Tapi Mas Hendra,
sebagai tubuh manusia, kita mempunyai peluang 3, kemungkinan 3. Tenggelam, melayang, mengapung. Kalau kita nggak benar-benar bekerja, maka kita tenggelam. Betul nggak? Kalau kita hanya melayang di tengah-tengah air, sama aja kelelep namanya. Tapi kan kita butuh mengapung, lalu mengikuti arus. Mengapung ini pun sebuah kerja. Gimana caranya mengapung kalau kita nggak bekerja? Mengapungkan diri kita. Jadi pasrah mengikuti arus itu bukan berarti menyerah. Kalau menyerah itu tenggelam kita, Mas. Ini menarik nih. Kita bekerja mengapung. Dan mengapung butuh ilmu nggak? Butuh latihan nggak supaya bisa mengapung? Bahkan kita butuh alat untuk pelampung itu supaya kita mengapung. Baru dengan bisa mengapung, kita ngikutin arus sampai di tempat tujuan kita. Tapi kalau kita nggak melakukan kerja sama sekali, kita pasrahkan diri kita, mau kelelep ya kelelep, itu kelelep kita. Nggak sampai kita udah kelelep dibawa arus pula gitu. Tapi ini percakapan dengan Pak Wayan tuh kadang agak aneh deh. Anehnya tuh, aku habis ini mau tanya tentang apa gitu, udah dijawab gitu, udah dibahas gitu. Aduh. Jadi gini nih, Pak Wayan, terkait dengan mengapung, berkaitannya sama pasrah gitu ya. Kita tahu kalau ada anak kecil yang dia sedang belajar renang, itu kan semakin dia berusaha untuk mengontrol gerakannya, semakin dia panik, dia kan sulit untuk mengapung, ya nggak? Namun ketika kemudian dia mulai rileks, mempercayai air, bahwa tubuhnya secara alami akan mengapung, semakin dia bisa mengapung gitu. Ketika rileks dan percaya kepada, iya nggak? Iya, Mas Hendra. Mas Hendra tahu nggak bagaimana orang bisa mengapung? Kalau nggak salah orang mengapung itu terjadi karena dia menemukan titik keseimbangannya dalam hati. Betul nggak? Iya. Yang dia temukan adalah titik keseimbangan. Pesawat bisa mengapung di udara, itu kan karena ketemu titik keseimbangan. Semua yang mengapung itu menemukan titik keseimbangan. Sehingga tekanan dari bawah dan tekanan dari atas sama-sama membuat dia diam di atas. Betul nggak? Nah, ketika kita nggak mampu mencapai titik keseimbangan, lalu ingin mengalir, gimana caranya coba? Yang kita butuhkan adalah belajar untuk tidak tenggelam, tidak melekat, tidak menganggap ini beban kehidupan. Nah, orang-orang ketika menganggap hidupku ini beban, kira-kira bisa mengalir nggak dia dengan waktu? Nggak bisa. Ketika orang tidak seimbang melihat kehidupan ini suka dan dukanya, dia tidak seimbang, dia akan melihat semuanya beban, Mas Hendra. Maka dia tidak akan bisa pasrah mengalir bersama sang waktu. Itu yang pertama. Terus pelampung itu membantu orang mengapung, Mas Hendra. Apa isi dari pelampung? Udara, rongga, ruang kosong. Jadi, ya kalau kita ingin dibantu untuk bisa mengapung, perbanyak ruang kosong. Ruang kepasrahan itu juga ruang kosong. Ada ketulusan sebagai ruang kosongnya. Ada kesabaran sebagai ruang kosongnya. Ada kepasrahan, keikhlasan. Itu ruang-ruang kosong batin ya, Mas Hendra. Batin yang berserah itu juga ruang kosong, Mas Hendra. Kalau itu nggak ada, aku kayaknya hidupku penuh dengan penderitaan. Itu bukan ke ruang kosong. Hidupku ini memang apa? Hidupku memang penuh penderitaan. Aku memang diciptakan sebagai orang yang tidak sempurna. Semua hal-hal buruk dia bebankan kepada dirinya. Dan dia tenggelam pada penderitaan. Kalau dia tenggelam pada penderitaan, dia nyangkut di batu-batu dasar sungai. Nggak bisa sampai ke tujuan. Jadi seburuk apapun, kalau versi subjektivitas kita, peristiwa yang kita alamin itu, semakin kemudian kita pasrah, kita menerima gitu ya. Kita tidak melawan aliran kehidupan karena ini karena itu justru endingnya akan semakin baik gitu ya Pak Wayan intinya ya. Betul Mas Hendra. Karena tapi sekali lagi ya, pasrah bukan diam ya, bukan diam. Pasrah itu mengikuti arus dan dia tidak banyak mengeluh. Karena kalau dia mengeluh maka dia gelisah. Pernah nggak Mas Hendra melihat benda mengapung itu gelisah? Seperti Mas Hendra bilang, bayi anak-anak kecil yang berenang bisa mengapung itu kan dia nggak banyak gerak. Dia nggak gelisah. Ketika banyak gerak kan berarti gelisah. Apalagi pikirannya banyak gerak, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu.
pikiran yang gelisah itu nggak mungkin bisa mengapung dengan tenang, Mas Hendra. Gitu. Orang Jadi, bijak mengatakan katanya ya, gini, tidak semua pintu itu harus didobrak katanya. ya, Kadang ada jalan lain yang lebih mudah dan lebih alami untuk kita lalui gitu ya. betul Mas Hendra, betul. Ya, lagi-lagi percaya penuh pada semesta sih, Ya, Pak Wayan ya. ya, ya, Kita ya, mengikuti tarian, aliran kehidupan ini mau dibawa kemana, dan ya, ya sekali lagi penerimaan akan senantiasa berakhir dengan kebahagiaan daripada kemudian kita melawan, betul. menolak, mendobrak terus gitu ya. Ada masanya gitu, Pak Wayan. Ya, ya. Saya dari dulu juga nggak pernah mencari pencerahan, Mas Hendra. Iya, iya. Tapi saya mempersiapkan diri saya dengan pertanyaan. Saya punya banyak pertanyaan, saya melakukan banyak pembelajaran, tetapi tidak menginginkan pencerahan. Bukan artinya menjadikan pencerahan sebagai tujuan, enggak. Sampai kemudian 20 Februari 2001 itu, tiba-tiba di situ saya mengalami, Mas Hendra. Justru ketika saya tidak ingat lagi saya punya banyak pertanyaan. Tepat ketika si penjawab itu mau memberi jawabannya, Iya, iya. pertanyaan saya dipanggil kembali. Ketika saya sudah lupa. Itu. Ada pemicunya. Akhirnya pertanyaannya muncul, jawabannya dikasih. Itu contoh bagaimana ketika murid siap, saat itu guru datang. Dan saya mempersiapkan diri saya dengan banyak belajar, Mas Hendra. Belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Dan ketika diberitahukan jawabannya, jadi saya lebih mudah mengerti. Karena kalau tidak diberikan jawaban, mempersiapkan diri dengan pelajaran, dan diberitahukan ilmunya, saya nggak nangkap apa yang dimaksud ini, itu. Gitu. Jadi tugas kita adalah kayak tadi itu. Kita tidak akan mungkin bisa mengapung di sungai kalau kita nggak nyebur ke sungai dulu. Gitu. Nyebur dulu ke sungai. Tapi sebelum nyebur, belajarlah dulu ngapung, baru bisa. Oke. Ya, gitu. Iya, iya. Tapi ini menarik ini, Mas. Kan ada temanku ini dia ownernya Jakarta Legal Practice gitu ya. Ya. Dia lawyer tapi lawyer non litigasi gitu, ngurusin jalan tol segala macem gitu. Kalian percaya ya ada orang-orang tertentu itu yang gimana ya? Misal kayak ditanya gitu, kapan channelku balik gitu? Balik channelmu, minggu balik gitu. Ternyata minggu balik beneran gitu. Itu tuh kenapa ada orang yang seperti itu gitu kan? Kok sering kali. Jadi teman-temanku itu yang dekat sama dia, aku tanya juga, sering itu Mas dia omongannya sering jadi kenyataan kayak itu tuh karena faktor apa menurut Pak Wayan? Dulu ada orang yang disebut si pahit lidah. Gitu. Ada orang disebut bahasa Balinya siding ucap. Ngomong-ngomong dia bikin jalan tol gitu ya? Dia pengacara sih. Pengacara, bukan jalan tol. Owner iya, tapi ngurusin masalah proyek jalan tol yang bermasalah segala macam gitu. Ya, tujuan orang bikin jalan tol kan mempercepat. Iya. Jalan tol itu mempercepat terhubungnya tanpa lika-liku, mempercepat terhubungnya dua tempat yang dimaksudkan gitu. Nah, beberapa orang itu menciptakan jalan tol antara pikiran sadarnya dengan pikiran bawah sadarnya. Sehingga apa yang dia ucapkan mudah menjadi kenyataan. Ketika jalan tol itu tercipta. Tapi gitu. dia tabungan energinya banyak. Tabungannya sih. bagus. Suka ini kan. Dia aktivis Rotary juga kan. Suka berbagi. Pasti pernah melakukan kebaikan banyak. Oh jelas dong. Nah itu yang saya bilang Mas Hendra. Banyaknya kebaikan yang dia lakukan itu membuat dia terhubung dengan kecerdasan semesta, percikan-percikan Tuhan yang ada di dalam diri setiap orang. Gitu. Ya, makanya lebih bagus karena kebaikan kita terhubung dengan banyak orang yang mendoakan kita. Daripada kebencian kita terhubung dengan banyak orang yang akan mengutuk kita, Mas Hendra. Tapi Pak Wayan percaya bahwa didoakan banyak orang itu akan memberikan implikasi positif kepada orang yang didoakan? Pasti, Mas Hendra. Pasti. Gimana? Sepanjang orang. Iya, itu tadi Mas Hendra. Kalau kita di rumah, kita berada di sebuah tempat yang penuh dengan menara-menara satelit itu, kan jauh lebih bagus. Pemancarnya banyak kan lebih kencang berarti gini ya kita gitu. Nah, jadi yang menangkap sinyal-sinyal itu lebih banyak lagi kan. Sinyal-sinyal semesta itu lebih banyak ditangkap kan lebih gampang gitu. Oke. Ini acara kita direkam bagus nih Mas Hendra. Iya. Kenapa bisa bagus direkam? Karena ada beberapa kamera itu menghadap saya. Coba bayangkan kalau cuma satu kamera. Iya.
Hal yang sama terjadi juga seperti itu, Mas Hendra. Mm-mm. Semakin banyak kita memiliki keterhubungan gitu. Dan jangan lupa, Mas Hendra, laba-laba itu nggak bisa terbang. Tapi dia bisa menangkap serangga-serangga yang terbang. Apa yang dilakukan? Dia menjalin jaring-jaring seluas-luasnya. Semakin banyak jaring-jaring yang dia bikin, apa yang tidak mungkin tertangkap menjadi tertangkap. Oke. Kita perlu jaring-jaring gitu. Iya, iya. Gimana teman-teman? Dapat ya? Dapat Mas ya? Dapat ya? Oh gitu ya? Oh. Oke ya, luar biasa. Kasana keilmuan dari Mawayan Mustika memang nggak ada habisnya gitu ya. Tinggal kuat-kuatnya yang gali aja ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Ayo teman-teman kita kopi darat di bulan April ya. Setelah puasa Ramadan. Jadi nanti kita akan kopi darat bersama dengan Pak Wayan dan Mas Reza Watimena di Bedugul. Karena tempatnya agak dingin gitu ya. Nanti coba tim biar survei tempatnya gitu ya. Kita belajar bersama di Bali ya. Teman-teman yang di Bali segera amankan seatnya. Bisa kontak admin mulai dari malam hari ini. Pak Wayan, keren banget apa yang disampaikan ya. Matur suwun Pak Wayan. Iya, Matur sama-sama, suwun, matur suwun. Mas Hendra. Sama-sama.